teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi aku bikin konten setelah sekian lama aku nggak bikin konten di acara ngobrol bareng sama teman. Masih ketemu sama aku Titi Lakuna. Kali ini aku nggak sendiri loh ngobamnya, ya iyalah masa iya ngobamnya sendiri. Kali ini aku ditemenin sama, kayaknya aku pernah spoiler yang kemarin tuh pas aku review tteokbokki sama Iit. Nah ini nih temen aku, Doi, pernah tinggal di Jepang, ya. Dia masih malu-malu loh, guys. Jadi beliau ini namanya Pak Wisnu Wibowo. Beliau pernah tinggal di Jepang, pernah sekarang teman-teman satu sekolah ya, teman satu kerjaan di SMK Logos. Nah, beliau adalah guru bahasa Jepang. Jadi semua kelas ya? Kelas 11, 12. Kelas 11 sama 12, keperawatan sama farmasi. Iya, keperawatan sama farmasi. Jadi yang aku pernah spoiler kemarin, masih single, ganteng nggak guys? Tapi dia orangnya tuh malu-malu gitu. Jadi kali ini aku lagi ada di The Colonial Resto yang pernah aku review waktu itu. Jadi waktu itu kamu bisa lihat di atas atau di bawah sini linknya, itu sama Yogi marketingnya itu temen aku. Nah sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol. Terus habis itu apa ya? Kita ngobrol apa ya pertamanya? Enaknya ngobrol apa nih? kita tuh dadakan banget guys kesini. Jadi oh iya, pertama, kenapa Pak Wisnu memutuskan untuk jadi seorang guru? Sebenarnya latar belakang kamu tuh apa sih? Boleh diceritain nggak sama teman-teman di rumah? Well, latar belakang saya tuh dari SMK sebenarnya bukan ke pendidikan sih. Jadi saya dulu SMK jurusan kedokteran, pekerjaan lebih banyak dokter juga. Saya sebagai media relation officer. Terus saya bisa tertarik sama Jepang tuh karena dulu waktu di hotel saya sering banget sama orang Jepang, yang dimana tamu Jepang itu kan nggak bisa bahasa Inggris ya. English speaking is bad, so I must learn about the Japanese speaking. Ya tapi ya udahlah, saya akhirnya memutuskan untuk kuliah dengan jurusan bahasa Jepang. So saya kuliah ambil program diploma 3 tahun. Emang sih tadinya saya mikir sayang kalau cuma 3, tapi kan saya nggak mikir untuk ngajar gitu. Dan ternyata di lalanya saya tuh malah akhir-akhir ini kesempatan bekerja sebagai guru gitu kan, yang mau nggak mau ya saya harus melanjutkan saya untuk kuliah lagi S1. Nah sebelum saya lulus kuliah bahasa Jepang, saya tuh semester 5 atau semester 4 saya resign dari hotel. Terus saya lebih fokus ke kuliah saya dan mengakhiri tugas akhir. Nah dari situ saya mulai coba apply sebagai guru bahasa Jepang. Nah dari guru bahasa Jepang saya pertama kali ngajar kayak aduh gimana ya ngajar anak-anak yang notabene itu seumuran sama saya gitu ya. Ini pasti gimana gitu kan, dan ternyata benar gitu ya, ada rasa canggung juga, rasa malu, dan sempat grogi, keringetan ya kan, sampai bawa selampe terus di kelas tuh kayak keringet tuh kayak biji jagung gitu kan, karena nggak ada AC-nya di kelas dua-duanya. Terus lulus kuliah 2018 Desember kalau nggak salah, itu saya belum lulus, belum tamat. Nah saya ikut pelatihan untuk pemagangan di Jepang dengan program 1 tahun di sana. Jadi pas akhir tahun 2018 saya ikut program pelatihan, itu saya masih kuliah. Jadi ikut program pelatihan, saya pulang pergi dari tempat pelatihan untuk ke Jepang sama ke kuliah gitu kan. Terus Januari saya berangkat, pas kebetulan kuliah udah selesai semua. Januari saya berangkat di Jepang 2019 dan berakhir sampai bulan Desember 2019. Oke.
itu aja sih kalau dari pengalaman saya kenapa saya bisa tertarik dengan Jepang. So saya tuh nggak ada minatnya sama sekali dengan Jepang dulu, cuma karena saya tertarik sama bahasa Jepang karena orang Jepang itu kalau ngomong polite banget, selalu diawali dengan kata-kata sumimasen, sumimasen gitu kan. Itu apa tuh? Itu artinya maaf, permisi gitu ya. Masih terus kayak ada adatnya itu selalu nunduk gitu kan, sumimasen, sumimasen. Sopan banget lah Sopan gitu banget ya. gitu kan. Makanya ya udah coba apa yang belajar gitu kan, kali aja bisa kerja di sana ya. Dan sampai tahun kemarin di Jepang Berapa lama kamu tinggal di Jepang? setahun. Setahun pas, setahun kurang, setahun lebih? Ya hampir 11 bulan berapa kali. Terus apa yang bisa kamu bukan dibandingkan ya, kalau dibandingkan nggak bisa ya, maksudnya yang bisa diambil yang sekiranya. Thank you ya Mas. Oke. Guys, waktu itu aku pernah mereview makanan, terus sekarang aku beda lagi makanannya. Kita review lagi bareng ya, kalau bisa mau Pak Wisnu juga. Jadi sekarang temen jalan aku 2 guys, kalau nggak Pak Wisnu, Mbak Ikit. Apa yang bisa kamu sekiranya diambil tuh dari Jepang, terus habis itu yang kayaknya tuh Indonesia kayak gini deh gitu, enaknya kayak gini deh gitu. Ini tanggapan lah, apa sih gimana sih pertanyaannya, ya pokoknya deh gitu deh. Feedbacknya ya, selama tinggal di Jepang, wah itu benar-benar beda banget lah ya. Ya as you know, Jepang itu sebagai negara maju dan negara yang benar-benar disiplin dan ketat sama peraturan, itu benar-benar bikin saya bergerak untuk maju gitu loh. Wah ini umur segini aja yang udah berumur gitu kan, itu kerjanya masih giat gitu kan. Dia yang umurnya masih ya I am still young, you look Jangan ngomongin umur Mas you can look at me kan, I'm still young. Ya masih 20-an lah ya kan, dimana kerjanya itu benar-benar keras juga di sana. Masa iya belum levelnya terus kelembar-kelembar ya kan, masalah kerjaan atau ini ya nggak bisa, harus maju gitu kan. Terus ditambah lagi gini, Jepang itu taat banget sama peraturan. Dari hal ngantri itu benar-benar apresiat banget untuk orang-orang yang mengantri gitu kan. Di sana tuh antrian panjang aja, dia orang-orang Jepang pun nggak asal robot gitu. Terus mereka sabarnya itu pun nggak asal cuma main handphone atau ngobrol, mereka tuh sambil baca buku juga, bayangin kan gimana nggak luas wawasan mereka ya. Mereka ngantri sambil baca buku, terus ya banyak lagi deh. Terus di satu sisi lagi Jepang itu negaranya bersih banget, dari tata jalanannya, selokannya itu kalian coba bayangin di sini selokannya kayak gimana ya kan, punya dan itunya kesam banget lah airnya. Kalau di sana itu bening banget, saking beningnya itu tuh ada Ikan koi kan? koinya. Sampai saya tuh ngambil dari selokan itu ternyata gitu. jernih banget itu loh airnya. Ngambil ikan dari selokan, terus apa namanya, saya angkat dan nggak ada bau-baunya sama sekali loh. Keren gak tuh? Nah terus pembuangan sampah, sistem pembuangan sampah mereka keren banget. Jadi setiap minggunya itu dibagi 2 jenis sampah. Di sana tuh ada sampah jenis namanya moerogomi sama moinaigomi. Moerogomi itu kan sampah yang bisa dibakar, dan moinaigomi itu nggak bisa dibakar. Ada satu lagi sampah yang kayak sampah beling atau sampah yang nggak bisa didaur ulang. Nah itu dari 3 jenis sampah itu satu minggu dibedain harinya. Misalnya hari Senin itu sampah yang bisa dibakar, Selasa sampah yang nggak bisa dibakar, dan Rabu sampah untuk yang apa sih namanya, sampah yang benar-benar
nggak bisa didaur ulang kan. Dan itu pun benar-benar disiplin. Kita buang sampah pakai plastik bening dan itu ditulis nama kita dan alamat kita. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau misalnya kita yang buang sampah nggak sesuai dengan aturan, itu nggak akan diangkat sama tukang sampah dan itu dibalikin ke rumah masing-masing. Gitu. Luar biasa, kalian pernah nggak kayak gitu? Itu yang tempat daerah saya tinggal di daerah Ibaraki ya. Saya kan waktu pertama kali ke Jepang, pertama saya ke Ibaraki dulu. Nah setelah itu baru ke Fukushima. Jadi 1 bulan di Ibaraki, setelah 1 bulan saya ke Fukushima. Jadi setiap tempat itu tuh beda-beda cara pembuangan sampahnya itu seperti apa. Tapi intinya jenis sampahnya itu harus sesuai. Malah saya pernah di tempat saya juga gitu ya. Jadi tuh sampah kaleng sama sampah botol aqua itu dijadiin satu, kan harusnya itu dipisah. Itu berhari-hari nggak diambil sama tukang sampah. Oh gitu. Berarti kalau misalnya udah kayak gitu kasusnya, itu kita yang harus misahin gitu. Iya. Baru nanti di package, terus habis itu dibuang gitu. Soalnya pernah ada orang Jepang aslinya yang benar-benar datang langsung ke rumah kita gitu kan. Ini sampah kamu belum dipisahin, berarti nggak diangkat. Oh gitu. Kata orang Jepang, kata tetangga orang Jepang gitu. Kamu di sana kenapa pindah? Maksudnya kenapa pindah-pindah? Kenapa kalian menetap di satu tempat? Nah jadi tuh namanya saya kan ini kesana bukan program ya atau program kerja, jadi saya magang. Nah dimana kalau misalnya kita magang pertama kali ke Jepang itu harus ke satu kota itu untuk belajar lagi bahasa Jepang selama 1 bulan. Nah setelah 1 bulan belajar bahasa lagi baru kita kerja, dan kerjanya itu tidak sama dengan kota yang pertama kali ditempati, jadi harus ya pindah. Pengalamannya luar biasa. Kalian mau ke Jepang nggak? Iya, terus kenapa sih tiba-tiba pengen yaudah deh memutuskan gue ke Jepang? Oke, gue ke Jepang. Kenapa? Paling kuat, motivasi paling kuatnya kenapa? Jujur ya, saya ke Jepang pengen banget belajar yang bagian perhotelan itu saya pengen banget. Karena kan saya backgroundnya memang di dunia hospitality. Ya kalau ini yang nggak jauh-jauh lah, kalau nggak di restoran atau di hotel. Saya apply di agent yang memberangkatkan saya ke Jepang itu membuka lowongan di bagian pengolahan makanan. Ya saya pikir pengolahan makanan jadi restoran gitu. Dan ternyata di pabrik dong, beda jauh banget gitu. Ya udahlah cobalah ini. Jadi ya iseng-iseng berhadiah sih. Ya awalnya kayak gitu aja. Ya terus apalagi ya, dari situ tuh udah mulai belajar lagi, mikir lagi ya, aduh nanti gimana ya, bisa nggak ya kerja di sana gimana? Saya kan belum bisa banget gitu kan, kerja di pabrik terus yang ngobrol. Saya mikir gini, oh iya kan di sana udah senpai, ada orang-orang yang di Jepang. Senpai itu artinya senior gitu kan, senior. Jadi ada orang-orang Jepang juga yang pasti bakalan ngajarin, nggak mungkin lah orang asing ditinggal gitu aja ya kan. Ya kalau misalnya kita berani nanya sama orang Jepang, sama orang yang udah lama di situ, ya pasti bakalan ngasih tahu lah. Siapa sih yang nggak mau ngasih tahu sama orang baru gitu kan nggak mau juga mereka merekrut kita tapi kita dibiarin aja gitu kan. Nah itu gitu aja ya. Motivasi saya yang bikin kesana sih ya sama dari orang tua gitu. My parents give me the strong motivations that I can grow up, I can be fresh more grow up than older, ya kan. Jadi itu kehidupan susah banget, ya kan. Kemana-mana tuh ya gimana ya, terus rumah juga mau pindah-pindah, dulu kan rumah juga ngontrak gitu kan ya. Alhamdulillah sih sampai ya semenjak saya kerja terus sini terus di Jepang
saya berusaha sendiri, dibantu sama orang tua, ya udah bisa. So, Surprise sampai sekarang ya. ya kalau dibilang surprise belum ya, karena dari menurut saya kalau dibilang surprise itu ya intinya saya nggak akan bisa ngajar, maksudnya saya nggak akan bisa di sekolah gitu kan. Di sekolah pun kalau misalnya saya survive, pasti murid-murid saya udah banyak yang ke Jepang. Karena kamu juga masih muda juga ya, maksudnya masih langkahnya juga masih panjang gitu. Umur berapa sih sekarang? Gue nanyain umur ya guys. Jangan samakan dengan umur saya, kamu sudah tahu sama umur saya. Umur berapa sekarang? 24. Gue mau 30. Jauh banget ya Allah. Cuma ya masih seumuran kan guys ya. Maksa sih emang kadang-kadang. Oke, terus sekarang kenapa lebih memilih jadi guru atau staf pengajar? Oke, pertama di satu sisi sebelumnya ya saya pengen banget sih balik lagi ke hotel kemudian seperti ini. Ya dengan kondisi seperti ini di tahun ini agak susah untuk balik lagi ke hotel. Ya. Dimana hotel ini dunia pariwisata ini sekarang makin turun drastis dari segi pengunjung yang datang, entah dari luar negeri ataupun dari lokal, dan itu menurun saya pikir ya. Nah, makanya ada beberapa yang tutup juga kan. Kan? Ya meskipun ada beberapa lowongan yang udah buka, tapi kan bayangin aja dari sekian juta orang di Indonesia yang nganggur, yang apply ya, terus kandidat yang dibutuhkan cuma 1-2 orang yang lamar di sejutaan. Bayangin aja gitu kan, itu ya kecil harapan sih untuk balik bisa keterima lagi di hotel. Dan kebetulan memang ada teman saya yang ngajar juga di sekolah daerah Citayam, dia juga sama-sama ngajar bahasa Jepang dan dia juga satu angkatan sama saya di kampus. Dapat informasi lah di Lokos ada ini mewah, kita ada bahasa Jepang enggak, udah coba deh. Udah saya coba, saya dikabarin sama salah satu guru di Logo, dia tersilah sama saya tidak masuk gitu. Terus ya awalnya sih niat lah ya, karena memang kondisi sekarang pasti belajar online gitu. Awalnya nggak tahu nih cara gimana, terus cara gimana sih ngajar online gitu kan, awalnya nggak tahu tuh. Ya udah berkembangnya zaman, apalagi ketemu sama ilmu tipis yang memang high tech banget masalah pembuatan vlog-vlog kayak gini gitu kan. Bisa belajar gimana cara bikin pembelajaran yang bagus dan menarik buat anak didik gitu kan. Ya udahlah, berjalannya waktu dari bisa dan apa namanya, memang sih saya punya keinginan dari dulu, cita-cita pengen jadi guru. Oh ternyata dia punya cita-cita pengen jadi guru. Iya, cuma ya saya mikir masih juga sekarang masih muda ya. Tapi malah jalan di sini sekarang. Jalan malah di sekarang, dimana title saya tuh masih belum S1 gitu. Saya masih D3, masih jauh sama teman-teman lain. Karena masih suka minder gitu kan, aduh ini nggak ngerti cara bikin RPP, aduh nggak ngerti cara bikin ini, nggak ngerti gimana ini kan, kayak dipaksa gitu kan. Ya udahlah, jalanin aja. So, memang gue tuh suka banget yang namanya pantangan gitu lah. Dari gue masih terkenal sih, walaupun belum sekarang ya gitu. Ya cuma kali ini yang misalkan ada yang support saya dari atasan, dari teman kerja, itu memang benar-benar semua bisa pasti pertahankan itu gitu. Simpel itu guys. Ya hidup kan nggak perlu diambil pusing, simpel aja. Oke, kita mau ngabisin makan dulu, jadi tetap stay tune di Laguna Channel, oke? Bye. Guys, kita udah selesai makannya, terus sekarang kita mau lanjutin dikit nih ngobrol karena kita juga punya waktunya sedikit. Jadi di sini tuh sejak PSBB, ini di Kota Bogor sejak PSBB tuh semuanya tutup jam 6 guys. Nah ini sudah
17.42. Jadi bentar lagi kita punya waktu nih. Nah, Pak Wisnu ya. Gue jadi grogi ya, gue mau nanya apa ya, lupa. Apa pesan dan kesan untuk teman-teman milenial yang mau mengikuti jejakmu ya? Maksudnya yang gue pengen nih kerja di Jepang, gue pengen nih. Gimana sih pertamanya tuh? Apa yang harus dipersiapkan tuh apa gitu? Versi kamu deh. Versi saya. Kalau menurut saya sih belum ada apa-apa. Sekiranya apa nih yang harus dipersiapkan? Mental kah, bahasa kah, atau apa gitu? Gini ya, kalau misalnya dari kalian yang ingin kerja di luar negeri atau di suatu kota yang bukan di mana tempat kita tinggal, yang pertama siapin lah mental. Oke, yang pertama siapin mental guys. Yang kedua, Mental. Terus yang kedua, ya kalian harus punya seenggaknya kemampuan, entah kemampuan kerja kalian ataupun kemampuan bahasa asing kalian. oke. Nah, kalau misalnya kedua itu kalian udah punya, ya udah itu layak buat kalian dapatkan. Terus ada satu lagi yang mungkin gue juga pengen nanya ini gitu. Gimana caranya kita biar bisa lancar untuk berbahasa tersebut? Sebenarnya sih ya jawabannya ya paling harus sering dipakai gitu kan. Tapi masalahnya adalah kalau Anda tidak dengan habitatnya, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya gini, gue pengen banget nih lancar bahasa Inggris satu, gue pengen banget nih lancar bahasa Jepang gitu kan. Nah, ini cara ngelatihnya gimana gitu? Oke, jujur nih ya, putih gue apa nih? Panggil nama aja gimana biar nggak kelihatan tua. Ini terlalu berlebihan. Ya gimana? Kalau kita ingin belajar bahasa asing yang dimana bukan habitat tempat kita tinggal, ya pertama kita memang harus jujur ya, saya cerita dari pengalaman saya sendiri. Saya dulu bahasa Inggris sama sekali belum ngerti apapun. Saya cara jawabnya aja juga nggak paham. Nah, karena memang saya itu kerja di bagian hospitality, itu kerja di hotel dan kerja sering menerima tamu entah dari luar negeri ataupun dari dalam, dari lokal gitu. Ya, saya sering banyak ngobrol dan komunikasi dengan mereka, dengan para tamu ini gitu kan. Terus ya otomatis dengan sendirinya bahasa kita akan terlatih. Intinya memang harus di habitatnya sih. Kalau misalnya kita nggak nemu sama orang-orang yang memang benar-benar dari asalnya, ya kita coba latih sama teman kita yang memang mahir lah sama bahasa tersebut. Kita coba belajar. Nah, sekarang gini, kita pengen tahu, pengen bisa. Kalau kita nggak ada usahanya, percuma gitu loh. Jadi harus ada usahanya, harus punya mental juga. Gimana sih, maksudnya gimana cara kita deketin teman kita yang memang pinter gitu kan? Kita harus punya mental itu. Kita harus belajar sama dia gitu. Kalau misalnya kita nggak punya mental itu buat mendekatin teman kita, ya gimana kita nggak bisa gitu kan? Nah, terus ya kalau misalnya itu belum cukup buat kita, kan sekarang ini udah banyak internet, ya kalian bisa lah belajar sendiri di situ. Kalian bisa nonton film yang berbahasa asing, entah English kayak Japanese, Korean gitu. Ya, kalian bisa lihat aja di YouTube, atau kalian bisa dengerin musik yang memang dari bahasa asing gitu. Itu udah banyak banget literasinya. Jadi guys, intinya sih sebenarnya bahasa itu adalah sering dipakai, ya nggak sih? Jadi kayak misalnya, kenapa kita lancar banget pakai bahasa Indonesia ya? Karena emang sehari-hari kita mau pakai bahasa Indonesia gitu. Beda kalau misalnya kita ada di Inggris, di Amerika, atau di bagian Eropa, atau bahkan di Jepang, atau di Asia bagian mana, itu akan terbiasa dengan bahasa itu, ya nggak? Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya sih
ya kalau misalnya Anda punya bahasa tapi tidak sering dipakai, ya ujung-ujungnya ya lupa gitu atau nggak kaku gitu. Iya. Ini sih. Benar. Nah, oke, untuk menutup hari ini kita ngobrolnya singkat banget. Jadi nanti poin-poinnya aja guys, diambil yang baik-baik, diambil yang buruk jangan. Ya, untuk menutup hari ini ada pesan atau pesan mungkin buat milenial lain. Pesannya untuk kalian ya, para kaum milenialis yang memang ingin meng-grow up skill kalian, meng-grow up kehidupan kalian, ya kalian harus punya mental yang kuat, terus harus jangan mageran lah gitu kan, jangan mageran intinya. Karena sekarang banyak banget ya, kayak misalnya gampang banget diakses gitu kan, mudah banget gitu. Bahkan sambil tidur juga bisa ya. Bisa. Zaman sekarang tuh ya apa sih yang nggak bisa dari handphone yang kita punya gitu kan. Sekarang gini, kita punya smartphone tapi nggak digunakan dengan bijak, ya kan? Itu nggak akan ada gunanya gitu loh. Percuma punya smartphone tapi kitanya nggak smart, itu kan sama aja. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Makasih juga buat Pak Wisnu yang udah nemenin aku hari ini ya. Gue jadi kayak seumuran dia gitu, padahal ya sudahlah gitu. Nggak beda jauh juga gitu kan. Menolak tua. Kalau untuk kali ini menolak tua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeliat channel aku di Lakunas Channel, di Titis Lakuna. Apapun yang hari ini kita obrolin, kalau misalnya kalian suka sama video ini silahkan like, kalau misalnya kalian nggak suka boleh kalian dislike, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Dan oh ya, boleh tahu nama IG-nya apa? IG-nya Wisnu_senpai. Wisnu_senpai. Nanti aku tulis di description box ya. Jadi kalian boleh yang mau kepo-kepo sama Pak Wisnu silahkan. Tapi nggak ada apa-apanya di sana karena ya saya orangnya ya biasa-biasa aja. Kalau kata dia ya kan kita yang lihat belum tentu. Dia orangnya suka merendah emang. Oke lah, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita tutup hari ini. Makasih buat semuanya, makasih juga buat The Colonel Resto. Ini tempatnya cozy banget. Kalau nanti kalian bisa mampir, silahkan kalian mampir. Di sini ada 3 outlet, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, ada yang di Cipanas kalau nggak salah. Kalian bisa cek aku punya YouTube yang membahas tentang ini, The Colonel Resto, di atas atau di bawah sini. Oke, terima kasih untuk sudah melihat kegiatan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Yang baik silahkan diambil, yang tidak baik boleh dibuang ya. Terima kasih, pokoknya intinya terima kasih banyak lah untuk hari ini. Terima kasih juga buat Pak Wisnu, terima kasih juga buat teman-teman aku. Udah tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.